Oke, hari ini kita akan membedah sesuatu yang, wah, luar biasa kuat. Bahasa penjualan. Kita akan pakai halaman penawaran e-book From Zero to Hero sebagai contoh kasus. Kita akan bongkar sama-sama gimana sih caranya kata-kata itu dirangkai dengan presisi untuk menangkap perhatian kita, meyakinkan kita dan akhirnya ya, membuat kita bertindak. Coba diingat-ingat lagi. Pernah nggak Anda lagi baca sebuah penawaran, entah itu di email atau di media sosial, terus Anda mikir, loh kok ini gue banget ya? Seolah-olah yang nulis itu bisa baca pikiran kita, tahu persis apa yang bikin kita frustrasi, dan ngerti banget apa impian kita. Nah, perasaan itu bukan kebetulan loh. Itu adalah hasil dari sebuah arsitektur psikologis yang udah dirancang dengan sangat teliti. Dan sekarang, kita akan bongkar semuanya. Ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 tahap kunci dalam formula persuasi ini yang akan kita bedah. Mulai dari gimana caranya mereka menangkap perhatian, lalu membuat kita merasa dimengerti, kemudian menawarkan secercah harapan, membangun nilai yang rasanya mustahil untuk ditolak, dan terakhir, mendorong kita untuk mengambil keputusan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, menangkap perhatian. Jadi gini, langkah paling awal itu bukan soal teriak paling kencang, justru sebaliknya. Ini soal berbisik ke orang yang tepat, kuncinya. Yaitu harus tahu persis, setajam laser, apa masalah inti mereka. Sekarang, coba lihat pertanyaan ini. Kelihatannya sederhana ya, tapi ini bukan sekedar judul loh. Ini tuh kayak saringan super canggih. Kalimat ini nggak mencoba ngomong ke semua orang. Justru, dia secara spesifik memanggil mereka yang merasa tertinggal, yang punya ambisi besar tapi ngerasa startnya dari paling belakang. Kalau Anda pernah ngerasain salah satu dari 3 hal ini, pasti Anda otomatis berhenti dan mikir, wah, ini tentang saya. Nah, setelah perhatian kita ngetangkep, langkah berikutnya adalah nyunjukin kalau mereka benar-benar paham. Penawaran ini nggak cuma bilang, Anda lagi kesulitan, tapi menjabarkannya dengan sangat spesifik. Ditolak bank, kalah saing karena koneksi, diragukan klien. Detail-detail ini langsung bikin pembaca mikir, nah, ini dia, ini banget yang gue alamin. Disinilah fondasi kepercayaan mulai dibangun sejak detik pertama. Sekarang kita masuk bagian kedua, memvalidasi frustrasi. Jadi setelah masalahnya diangkat, seorang penulis yang jago itu bakal ibaratnya nuangin sedikit garam ke luka. Kedengarannya agak jahat ya, tapi tujuannya bukan bikin kita sedih. Tujuannya adalah biar kita ngerasa masalah ini tuh urgent banget dan harus diselesaikan, sekarang juga. Dan, boom, kalimat ini. Ini pemicu emosi yang sempurna. Ini udah bukan lagi ngomongin masalah praktis, tapi nyerang langsung ke identitas dan harga diri kita. Pemain pinggiran. Siapa sih yang mau jadi pemain pinggiran? Kata-kata itu langsung membangkitkan rasa frustrasi, perasaan gak dihargai, dan menyalakan api di dalam diri kita untuk berubah. Ini tombol emosi yang ditekan dengan sangat ahli. Ini langkah yang jenius, menciptakan musuh bersama. Ada aturan main mereka versus aturan main Anda. Mereka ini digambarkan sebagai sistem lama yang gak adil, yang sengaja dirancang untuk bikin kita gagal. Sementara kita adalah pihak yang akan diberi cara baru untuk menang. Dengan membangun narasi konflik kita lawan mereka ini, panggungnya jadi siap untuk kedatangan sang pahlawan, yaitu solusi yang mau mereka tawarkan. Oke, setelah emosi kita diaduk-aduk dan masalahnya dibuat terasa begitu besar, disinilah titik baliknya. Bagian 3, menawarkan sebuah harapan baru. Ini adalah momen di mana akhirnya ada cahaya di ujung terowongan, sebuah transisi krusial dari masalah ke solusi. Dan solusinya diberi nama yang keren dan kuat, leverage atau daya ungkit. Ini nggak diposisikan sebagai sekedar tips biasa loh, tapi sebagai sebuah konsep fundamental, sebuah kunci rahasia yang bisa mengubah segalanya. Dengan definisi yang jelas seperti ini, solusinya jadi terdengar cerdas, modern, dan yang paling penting, bisa dipelajari. Ini bukan sulap, ini adalah sistem. Dan disinilah janji besar itu menjadi nyata. Konsep leverage yang tadi kedengarannya agak abstrak, sekarang dipecah menjadi sistem 5 pilar yang konkret dan bisa dijalankan. Coba perhatikan, setiap pilar ini secara langsung menjawab masalah yang kita lihat di awal. Nggak punya modal? Pilar 1 solusinya. Kalah sama orang dalam? Pilar 2 jawabannya. Nggak punya rekam jejak? Ada pilar 3 dan 4. Inilah yang membuat penawarannya terasa klop banget, seolah-olah memang dirancang khusus untuk kita. Oke, audiens sudah tertarik, sudah percaya sama solusinya. Sekarang kita masuk ke bagian 4. Saatnya mengubah minat itu menjadi keinginan yang tak tertahankan dengan membangun penawaran yang terasa terlalu bagus untuk dilewatkan. Teknik klasik pertama, jangkar harga. Dengan menunjukkan harga normal Rp100.000 terlebih dahulu, otak kita secara otomatis mengunci angka itu sebagai patokan. Akibatnya, harga spesial Rp47.000 ini jadi terasa seperti diskon yang besar banget, bukan sekedar harga biasa. Ini cara yang cerdas buat bikin penawarannya terasa jauh lebih menguntungkan. Nah,
Ini detail kecil yang menarik. Kenapa diskonnya 53%? Kenapa nggak dibulatkan aja jadi 50%? Ternyata, angka yang spesifik seperti ini menciptakan ilusi presisi. Jadi kesannya, diskon itu adalah hasil perhitungan yang cermat, bukan angka yang asal-asalan. Tujuannya adalah membuat penghematan terasa lebih nyata dan terukur. Disinilah keajaiban value stacking atau menumpuk nilai terjadi. Penawarannya jadi bukan cuma soal e-book, tapi ditambahin bonus AI, ditambahin versi video, ditambahin lagi update gratis selamanya. Tujuannya adalah menumpuk nilai sampai totalnya terasa jauh melampaui harga yang diminta. Ini mengubah pertanyaan di kepala kita dari, apakah ini sepadan? Menjadi, gimana caranya saya bisa melewatkan ini? Dan ini adalah jurus pamungkas untuk melenyapkan semua keraguan yang tersisa. Pembalikan risiko. Garansi 1 tahun penuh. Ini adalah sinyal kepercayaan diri yang luar biasa dari penjual pesannya. Jelas, kami sangat yakin produk ini akan berhasil untuk Anda. Saking yakinnya, kami yang akan menanggung semua risikonya. Ini membuat calon pembeli merasa sangat aman untuk mengambil langkah. Semua fondasi telah dibangun. Perhatian sudah tertangkap, emosi sudah dibangkitkan, solusi sudah ditawarkan, dan nilai sudah ditumpuk setinggi mungkin. Sekarang kita tiba di bagian 5. Momen puncaknya, langkah terakhir yang paling menentukan, panggilan untuk bertindak. Perhatikan baik-baik pilihan kata pada tombol ini. Bukan beli sekarang atau pesan, tapi ya, saya ingin mengaktifkan daya ungkit saya. Ini adalah panggilan aksi dari sudut pandang orang pertama. Ini membuat kita sebagai pembeli merasa tidak sedang membeli sebuah produk, tapi sedang membuat sebuah keputusan aktif untuk mengubah hidup kita. Rasanya jadi jauh lebih kuat dan memberdayakan. Jadi, kita sudah melihat bagaimana sebuah penawaran yang efektif itu bukanlah tentang trik, melainkan sebuah perjalanan psikologis yang terstruktur. Mulai dari mengidentifikasi rasa sakit, memperkuatnya, menawarkan harapan, sampai membuat keputusan menjadi sebuah langkah yang logis dan tak terhindarkan. Nah, pertanyaannya sekarang untuk Anda, dengan memahami semua arsitektur persuasi ini, iklan atau penawaran apa yang akan Anda lihat dengan cara yang sangat sekali berbeda mulai hari ini?